terendam lah gitu. Nah, sedangkan fungsi paru sendiri itu kan untuk kebutuhan oksigen. Jadi kalau oksigennya itu paru-paru nggak bisa ngembang, nggak bisa ngempis, otomatis dia akan berusaha untuk nafas lebih effort. Nafasnya lebih tinggi, nah itu biasanya ada sel-sel di paru itu namanya alveolus, dia pecah. Alveolus pecah, dia ada mengandung lendir gitu namanya surfaktan. Nah, surfaktan itu kalau campur sama lendir yang ada di batang tenggorok, dia akan berbuih, jadi kayak busa-busa. Jadi iya, jadi biasanya kita akan sebut orang kalau dia nafasnya berusaha kenceng banget, alveolusnya sampai pecah, akhirnya timbul buih-buih gitu. Nah, itu nggak khas untuk pasien tenggelam, itu khas untuk pasien yang berusaha untuk nafas effortnya lebih tinggi aja. Sama kayak pasien epilepsi pun kadang juga bisa terjadi kayak gitu, karena dia nafasnya kenceng gitu kan. Terus respirasi rate-nya kita kan rata-rata kan 16 sampai 20 kali per menit. Tapi kalau orang berusaha untuk nafas lebih besar lagi, biasanya udah lebih dari 30 kali per menit, jadi pecah alveolusnya kayak. Jadi keluar buih-buih dari situ. Yang paru-paru cabai juga dengan itu. Iya, jadi mungkin Dante ini berusaha karena mungkin air yang masuk ke dalam saluran nafas itu meningkat gitu kan, sehingga dia berusaha untuk nafas gitu. Dan biasanya ada air yang masuk ke dalam, karena ketelan ya, ke dalam lambung, jadi itu menimbulkan efek dia muntah. Makanya mungkin di beberapa keterangan saksi kan ada yang bilang dia keluar nasi gitu kan, karena itu rangsangan dari air kolam. Pertama kan air kolam kan ada kaporitnya atau apa gitu kan, itu merangsang paru-paru, merangsang lambung, jadi dia jadi muntah yang kayak gitu. Itu kan. Soalnya dok terkait lubang bisa Ngikut lebam. Oh, kalau di di tubuh jenazah ini memang kalau lebam itu kan normal mas. Jadi semua orang meninggal pasti akan timbul lebam mayat gitu ya. Jadi lebam mayat itu akan muncul 20 sampai 30 menit pasca mati. Jadi kalau orang nyatakan meninggal jam 6 pagi nih, bisa jam 6.20, 6.30 pasti udah muncul lebam mayatnya. Di area mana? Lebam mayat itu bisa timbul di area sesuai gravitasi. Jadi kalau korbannya tuh gantung pasti adanya di ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki. Tapi kalau dia telentang pasti di punggung. Kalau dia tengkurap gitu kan berarti ada di bagian depan tubuhnya. Jadi tergantung dari gravitasi dan itu normal. Warnanya mungkin warnanya keunguan juga. Jadi mungkin kita sering kali bilang itu luka ya, padahal itu bukan luka, itu lebam mayat, itu normal. Tapi kalau kita ngomongin kekerasan itu namanya memar, atau di dalam medis kita sebut sebagai hematoma. Nah kalau memar itu biasanya di tempat-tempat yang pasti sesuai dengan keterangan saksi ya, dia misalkan dipukul di paha ya berarti ada memarnya di paha gitu kan, ditonjok di wajah berarti kan di situ. Kalau Dante lebam mayat, kalau Dante kita nggak temukan, tapi memang itu kelemahannya di pemeriksaan Dante ini adalah kondisinya udah nggak fresh ya gitu. Teman-teman rekan media mungkin tahu ya kalau jenazah udah nggak fresh itu pasti udah pembusukan, jadi dia udah mulai ngembang, terus kulit arinya kan di beberapa tempat sudah mulai mengelupas bahkan hilang, dan itu proses normal karena proses pembusukan gitu. Jadi apalagi dia meninggal karena tenggelam, di mana korban tuh kalau tenggelam itu proses pembusukannya akan lebih cepat terjadi dibandingkan kalau dia di matinya tuh di bawah tanah, itu lebih lambat proses pembusukannya. Tapi kalau tenggelam biasanya akan lebih cepat lagi. Jadi kalau ditanya ada memar nggak dok pada kulit yang tersisa, itu kami tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di kulit yang tersisa ya. Tapi di kulit yang lain yang udah hilang itu saya nggak bisa memastikan karena saya kan nggak bisa ngelihatnya gitu. Makanya yang paling kompeten untuk menilai luka-lukanya yang pertama kali adalah dokter yang pertama kali periksa dia gitu. Penegasan berarti untuk di jasad Dante itu yang sudah dekomposisi itu apakah ada ditemukan lebam? Enggak, pada kondisi lebam mayatnya nggak bisa dinilai karena memang udah pembusukan. Jadi kalau lebam sama kaku mayat biasanya kita nilai di bawah 24 jam, lebih dari itu kita udah nggak bisa nilai lagi.